Lorong terakhir Hotel Nirwana. Angin malam berembus pelan di antara celah-celah jendela tua Hotel Nirwana. Bangunan itu berdiri di pinggir kota kecil di Jawa Barat, menjulang dengan arsitektur kolonial yang megah namun lusuh. Ket temboknya mulai mengelupas, lampu-lampu lorongnya berkelap-kelip, dan aroma kayu tua bercampur lembab memenuhi udara. Hotel itu pernah menjadi tempat paling mewah di tahun 1950-an, tapi kini hanya menjadi tempat singgah para pelancong yang tersesat atau pekerja yang mencari harga murah untuk bermalam. Di meja resepsionis malam itu, duduk seorang pemuda bernama Raka, usia 22 tahun, mahasiswa yang mengambil kerja paruh waktu untuk membayar kuliah. Ia mengenakan kemeja putih yang sudah sedikit kusam, rambutnya agak berantakan, dan mata lelahnya menatap jam dinding yang menunjuk pukul 00.47. Malam begitu sepi, hanya suara jarum jam dan dengungan lampu neon yang menemani. Sampai telepon di meja depan itu berdering pelan. Rokater Kiyut. Siapa yang menelepon tengah malam begini? Biasanya tamu sudah tidur. Ia menatap layar telepon, tertera angka 308. Kamar 308, gumamnya pelan. Bukannya kamar itu dikosongkan. Ia mengangkat gagang telepon. Suara statis terdengar sebentar, lalu muncul suara perempuan, lirih, gemetar. "Aku kedinginan," katanya pelan. "Bisa tolong nyalakan pemanasnya?" Raka diam. Suara itu terdengar nyata, seperti seseorang berbicara langsung di telinganya. Namun di daftar tamu yang ia buka di layar komputer, kamar 308 tertulis, "Tidak dihuni." "Maaf, Bu, Anda dari kamar 308? Tanya Raka ragu. "Ya," jawab suara itu. "Kau di bawah, kan? Tolong datang ke atas, dingin sekali di sini." Suara klik terdengar. "Sembangin Terpides." Raka menatap telepon itu lama. Tubuhnya merinding tanpa sebab. Ia mencoba tertawa kecil menenangkan diri. Mungkin salah sambung, pikirnya. Tapi entah kenapa, perasaannya tak tenang. "Diuyung lorong, kipas gantung berdecit pelan." Dan dari arah tangga menuju lantai 3, terdengar. Lorong menuju lantai 3 itu panjang, diterangi lampu-lampu kuning redup. Langit-langitnya rendah, catnya terkelupas, dan karpet merahnya sudah pudar seperti darah tua. Raka berjalan pelan sambil membawa senter kecil dari meja resepsionis. Setiap langkah yang ia ambil bergema aneh, seperti ada gema lain yang mengikuti. Nomor kamar terukir di plat kuningan di setiap pintu. 301, 302, 303. Saat sampai di depan pintu 308, ia terdiam. Pintunya sedikit terbuka. "Halo?" panggilnya perlahan. "Ada tamu di sini." Tak ada jawaban. Hanya suara angin yang menggerakkan tirai dari jendela yang terbuka sedikit. Ia mendorong pintunya pelan. Bau lembab menyambut hidungnya, bercampur aroma debu dan parfum tua. Kamar itu tampak seperti tidak pernah disentuh manusia selama bertahun-tahun. Di meja rias, ada cermin besar dengan bingkai kayu gelap, dan di depannya masih ada bekas lipstik merah di tepi gelas kaca. Raka menyorotkan senter ke arah tempat tidur, rapi, tapi spraynya kusam. Lalu, di dinding dekat balkon, ada lukisan perempuan bergaun putih. Wajahnya tenang, matanya seolah mengikuti setiap gerakan Raka. "Ai meniwan lura. Perasaan ini aneh banget," bisiknya. Ketika ia mendekati cermin, senter di tangannya bergetar sedikit karena telapak tangannya berkeringat. Ia menatap bayangannya sendiri. Tapi, ada sesuatu yang ganjil. Bayangan itu tidak meniru gerakannya dengan tepat. Ketika Raka memiringkan kepala ke kiri, bayangannya menoleh sedikit lebih cepat, dan di mata pantulan itu, ada sekilas sosok perempuan berdiri di belakangnya. Raka refleks menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Namun ketika ia menatap lagi ke arah cermin, sosok perempuan itu sudah tidak ada. Hanya bayangannya sendiri, pucat dan gemetar. Ia buru-buru keluar dari kamar itu, menutup pintu rapat-rapat, dan berlari kembali ke meja resepsionis. Namun saat sampai di bawah, telepon sudah berdering lagi. Nomornya 308. Keesokan malamnya, Raka masih gelisah. Ia memutuskan mencari tahu.
Hotel Nirwana punya satu pegawai senior, penjaga malam bernama Pak Surya, pria tua berusia hampir 60 tahun dengan rambut memutih dan suara berat yang khas. Pak Surya sedang menyapu halaman depan hotel saat Raka menghampirinya. "Pak, boleh nanya sesuatu?" "Tentang apa, Nak?" "Kamar 308. Apa ada sesuatu di kamar itu?" Pak Surya berhenti menyapu. Wajahnya berubah datar. Ia menatap Raka lama, lalu menghela napas. "Kau dengar sesuatu dari sana?" "Ya." "Epsilona, Pak. Ada yang nelpon dari kamar itu semalam." Gememnya Helen. "Itu bukan pertama kalinya." "Roh kami top heram. Maksud Bapak?" Pak Surya menatap langit sore yang mulai memerah. 30 tahun lalu, sebelum hotel ini sepi seperti sekarang, ada seorang perempuan muda bernama Lila. Ia penyanyi di lounge hotel ini. Suaranya bagus sekali, semua tamu menyukainya. Lalu, Jia ditemukan tewas di kamar 308, gantung diri di depan cermin besar. "Roh Kamenbekku, kenapa dia bunuh diri?" Katanya, "Karena patah hati." Tapi aku dengar kabar lain. Katanya Lila punya hubungan dengan manajer hotel waktu itu. Dan malam sebelum dia mati, mereka bertengkar hebat. Pak Surya berhenti bicara sebentar, lalu menatap Raka serius. Sejak hari itu, kamar 308 dikunci. Tapi, setiap beberapa tahun sekali, ada saja yang mendengar suara perempuan menyanyi di lantai 3 tengah malam. Malam berikutnya, Hotel Nirwana kembali sunyi. Hujan turun deras, membuat atap seng hotel bergetar setiap kali petir menyambar. Raka duduk di meja resepsionis, menatap layar CCTV yang memperlihatkan lorong-lorong hotel yang tampak kosong. Semua tenang, sampai jam menunjukkan pukul 1.58. Suara piano pelan terdengar. Nada-nada lembut, seolah dimainkan dengan hati-hati, mengalun dari lantai 3. Raka menajamkan pendengaran. Lagu itu terasa familiar, melodi yang sedih tapi indah. Ia pernah mendengar nada itu di kaset lounge tua yang disimpan di ruang arsip. Judulnya, Senandung Lila. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil senter dan naik. Tangga menuju lantai 3 terasa lebih dingin dari biasanya. Ketika sampai di lorong atas, suara piano itu berhenti. Namun, lampu-lampu lorong menyala sendiri satu persatu, seperti sedang menuntunnya ke ujung koridor, ke kamar 308. Raka berjalan perlahan. Setiap langkah membuat papan lantai berderit. Ketika ia sampai di depan pintu kamar itu, ia mendengar seseorang menyanyi pelan dari dalam. Di antara cahaya yang redup, aku menunggu, aku menunggu. Suara itu enda, tapi penuh kesedihan. Raka menempelkan telinganya ke pintu. "Bu Lila," panggilnya spontan. Mendadak suara berhenti. Lalu, dari balik pintu, terdengar ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Raka mundur perlahan, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia mencoba membuka pintu, terkunci. Tiba-tiba, kunci pintu berputar sendiri dari dalam, klik, dan pintu terbuka sedikit. Udara dingin menyeruak keluar, menusuk tulang. Di dalam, kamar itu tampak berbeda. Tidak berdebu lagi. Spray bersih, lampu gantung menyala terang, dan di sudut ruangan ada piano hitam dengan seorang perempuan bergaun putih duduk membelakanginya. Raka terpaku. "Bu?" Suaranya hampir tidak terdengar. "Perempuan itu berhenti memainkan piano." Kepalanya menoleh pelan, hanya setengah, memperlihatkan pipi pucat dan rambut hitam panjang. "Akhirnya kau datang juga," bisiknya lembut. Lalu seluruh lampu padam. Raka menjerit, mundur ke belakang, terantuk meja, lalu berlari keluar kamar. Lorong terasa lebih panjang dari sebelumnya, seolah tak berujung. Suara perempuan itu menggema. "Jangan tinggalkan aku sendirian lagi, Raka." Ketika ia berhasil sampai ke tangga, tiba-tiba langkahnya berhenti. Di ujung koridor, perempuan itu berdiri tegak, menatapnya dengan mata hitam kosong. Dan dari bawah kakinya, darah menetes, membentuk jejak menuju kamar 308. Raka tidak bisa tidur berhari-hari setelah kejadian itu.
Ia mulai bermimpi tentang Lila, tentang panggung lounge dengan lampu-lampu kuning, tentang sorak-sorai para tamu, dan tentang malam ketika perempuan itu berdiri di depan cermin besar, menatap dirinya sendiri sambil menangis. Dalam mimpi itu, Raka selalu mendengar kalimat yang sama. Cermin itu menahan suaraku, tapi tidak jiwaku. Ia merasa harus tahu lebih banyak. Di ruang arsip hotel, ia menemukan berkas lama bertanggal 1989. Dalam laporan kematian disebutkan bahwa Lila ditemukan tewas tergantung di depan cermin kamar 308. Di catatan kaki laporan itu tertulis, cermin disimpan kembali sesuai permintaan keluarga korban. Tapi anehnya, di arsip renovasi tahun 2002, cermin itu dinyatakan hilang. Tak ada catatan kemana ia dibawa. Malam itu, Raka kembali ke kamar 308. Ia ingin memastikan dengan matanya sendiri. Setiap kali ia mendekat. Akhirnya, ia berteriak sekuat tenaga. "Laila, lepaskan aku. Aku bukan bagian dari ini." Suara tawa lembut terdengar dari segala arah. "Kau memanggilku dan kini kau tak bisa pergi." Lantai tiba-tiba berguncang, lampu pecah satu persatu, dan dinding mulai meneteskan darah. Di ujung lorong, Lila muncul, berjalan pelan dengan kaki telanjang, gaunnya kotor darah, wajahnya tersenyum tapi matanya kosong. "Aku tidak ingin sendirian, Raka. Aku tak bisa menolongmu." "Kau sudah menolongku," katanya, "dengan datang ke sini." Tiba-tiba pintu kamar 308 terbuka lebar, cahaya putih menyilaukan keluar, menyedot udara seperti pusaran. Raka berusaha menahan diri, tapi kekuatan itu menariknya kuat. Terakhir yang ia lihat adalah wajah Lila yang mendekat ke telinganya dan berbisik, "Kau akan menjagaku di sini selamanya." Suara pintu menutup keras. Lorong kembali gelap. Keesokan harinya, Pak Surya menemukan lantai 3 terkunci dari dalam. Saat ia berhasil membukanya, kamar 308 kosong. Kecuali satu hal, cermin besar berdiri di tengah ruangan, dengan bayangan seorang pria muda duduk di kursi depan meja rias. 3 hari setelah kejadian itu, Hotel Nirwana ditutup sementara. Polisi datang, memeriksa, tapi tidak menemukan Raka. Hanya pakaian kerjanya di meja resepsionis, dan telepon yang masih terhubung ke saluran kamar 308. Pak Surya memutuskan berhenti bekerja. Namun malam terakhir sebelum ia pergi, tepat pukul 2.17, telepon di rumahnya berdering. Nomor yang muncul di layar, 0264 308. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat gagangnya. Suara perempuan lembut terdengar. "Selamat malam, Pak Surya." "Siapa ini?" "Kamar kami sudah siap. Tapi masih ada satu tamu lagi yang belum datang." Klik. Sambungan terputus. Pak Surya menatap telepon itu lama, lalu memutuskan tak pernah kembali ke Hotel Nirwana lagi. Namun mereka yang lewat di depan bangunan tua itu pada malam hari, kadang masih melihat lampu lantai 3 menyala sendiri. Dan jika diperhatikan dengan saksama, di salah satu jendela kamar, tampak 2 sosok sedang duduk berdampingan di depan cermin. Seorang perempuan bergaun putih, dan pria muda dengan seragam resepsionis. Dari luar, mereka terlihat tenang. Tapi jika pintu kamar 308 dibuka, hanya ada cermin besar yang retak, dan suara telepon berdering dari dalam. "Hotel Nirwana, selamat datang kembali." Selesai.